di Jakarta. Nah, saya pengen cerita nih. Jadi di Super Kids itu tahun ini kami ada beberapa anak remaja yang sudah mulai beranjak ke umur 17, 18. Jadi saya kepikiran sih, apa sih yang bisa kami persiapkan untuk anak-anak ini supaya ke depannya mereka bisa hidup lebih mandiri, apa yang bisa saya prepare. Maka dari itu saya ngajak ngobrol nih dengan Miss Marlini dari Greater Me dan Miss Mary dari PIS. Dari itulah kita ngobrol-ngobrol, maka tercetuslah ide untuk mengadakan live talk ini. Jadi sebenarnya live talk ini adalah seri selama bulan Oktober. Kita akan mengundang narasumber-narasumber untuk menggali lebih dalam mengenai topik vokasional. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu Miss Mary dari PIS dan Miss Marlini dari Greater Me. Silakan Miss Mary. Halo semuanya, selamat sore. Salam Sore. berjumpa kembali kepada semua yang sudah kenal. Terima kasih Miss May. Iya, sama-sama. Gimana kabarnya Miss? Baik. Iya. Terima kasih. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, PIS itu apa secara singkat. Setelah itu kita boleh move on ke Miss Marlini ya, Miss Mary. Oke, baik. Terima kasih Miss May. Ya, nama saya Mary Sadan, saya Center Koordinator PIS. PIS itu Psikoedukasi Assessment Center. Jadi di PIS itu ada layanan assessment, juga ada layanan terapi-terapi. Tadi mungkin sebelum acara dimulai ada yang sudah sempat menonton video singkat tentang PIS ya. Jadi kita ada layanan yang ada tadi mungkin sudah ditonton di video tadi. Supaya tidak membuang waktu, mungkin saya serahkan ke Miss May. Terima kasih Miss May. Oke, terima kasih. Supaya lebih jelas, ini Miss PIS itu berada di Jakarta Pusat, ya? Yep. Oke, Miss Marlini sudah siap untuk memperkenalkan diri kepada kita semua, Miss. Ya, sore Miss. Gimana kabarnya? Baik, sore Mes, sore Mer, sore Miss Ami, sore semua parent. Terima kasih sudah join. Saya Marlini, saya salah satu founder dari Greater Me. Greater Me ini sebenarnya adalah vocational center. Jadi kami di sini melatih anak-anak yang di atas usia 16 tahun untuk vocational skill saja. Jadi di tempat kami tidak mengadakan assessment, juga tidak mengadakan terapi. Makanya hari ini kami bekerja sama dengan Mary dan May supaya anak-anak itu bisa mendapatkan yang lebih baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Miss. Jadi Miss Marlini, Greater Me ada di Jakarta Utara? Ya, Jakarta Utara. Semua di Jakarta ya? Oke. Oke, kita jadi lanjut aja, langsung aja ya. Saya perkenalkan dengan narasumber kita yang hari ini adalah Miss Ami. Halo Miss Ami. Sore Miss May. Sore, gimana kabarnya hari ini? Baik. Jadi Bapak Ibu, Miss Ami ini adalah psikolog konsultan di Super Kids Community Center. Kalau boleh disingkat ceritakan kegiatan Miss Ami di SKCC itu ngapain aja ya? Oke, selamat sore semuanya, Bapak Ibu. Suara saya kedengaran nggak ya Miss May? Iya, kedengaran jelas. Ya? Oke. Ya, selamat sore semuanya. Nama saya Ami Puspasari. Saya psikolog yang membantu di klinik di center SKCC tempat Miss May dan Miss Siska ya yang mengadakan. Oke, saya membantu, kita sudah jalan 2 tahun ya kerjasama ya Miss May ya. Tugas saya 2 tahun ketiga ya. Saya bertugas membantu untuk observasi, kemudian jika memang diperlukan assessment, baik formal maupun informal, in terms of membantu center untuk misalnya membuat IEP atau rancangan-rancangan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anak.
Mungkin itu ya, Miss May ya, secara garis besar itu yang saya lakukan di center Miss May. Iya, Gitu. betul. Jadi hari ini untuk sesi pertama kami akan mengobrol dengan Miss Ami mengenai garis besar apa sih itu vokasi. Apa sih bedanya vokasi dan life skill, dan apakah itu perlu untuk setiap individu berkebutuhan khusus? Apakah terus kapan sih saat yang paling tepat untuk memulai pelatihan vokasi ini? Betul nggak, Miss Ami? Ada yang kelewatan? Ya, kaitannya nanti ke sana. Nanti kita bahas bersama ya, gitu. Ya, jadi Miss Ami akan memulai slide. Kalau misalnya ada orang tua yang mau bertanya, boleh tulis di chat dulu. Setelah slide-nya selesai, kita boleh melakukan tanya jawab. Oke? Oke, kalau gitu saya prepare share screen-nya ya, Miss May ya? Ya, silakan. Oke. Oke, sudah muncul? Ya, sudah muncul. Oke. Ya. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekali lagi. Hari ini saya bertugas memberikan pengantar pertemuan pertama dari sesi kita berkenaan dengan vocational skill ya Miss May ya. Jadi selama sebulan ini kita akan membahas berbagai hal berkenaan dengan vocational skill. Nah, kemarin itu sempat saat kita ngobrol ada tersebut istilah, ada life skill, ada vocational skill, ada adaptive skill gitu ya. Apa sih itu gitu ya? Terus kenapa kok perlu vocational skill gitu? Apa bedanya dengan yang non atau yang reguler misalnya seperti itu gitu ya? Kita mulai dulu. Oke, pertama saya mulai dari life skill. Gitu ya, kalau berdasarkan definisi gitu ya, ini ada dari WHO dan juga ada dari Brolin. Life skill ini mencakup kemampuan untuk menampilkan perilaku yang adaptif dan positif gitu ya, yang membuat individu itu mampu untuk secara efektif menghadapi permasalahan-permasalahan atau tuntutan gitu ya, tantangan dari kehidupan sehari-hari gitu. Itu menurut WHO. Sedangkan untuk Brolin melengkapi dengan bahwa life skill itu include wide range gitu ya of knowledge and skill. Jadi lebih luas nih cakupannya. Jadi meliputi pengetahuan, kemudian keterampilan yang nantinya bisa membantu seorang individu gitu ya di saat dewasa mereka dapat hidup secara independen, secara mandiri gitu. Itu tujuannya ya kan? Gitu. Kemudian kalau gitu letak vocationalnya di mana ya gitu ya. Jadi kalau life skill ini kan kadang orang juga menyebutnya adaptive skill gitu. Karena digunakan seperti tadi sudah saya sebutkan untuk mengatasi gitu ya hambatan-hambatan yang ditemui sehari-hari. Kalau dilihat dari beberapa list yang ada gitu ya. Dari adaptive behavior skill ini semacam checklist inventory gitu ya. Itu vocational activity ternyata ada di dalamnya. Kemudian kalau kita lihat dari Autism Life Skill, ini dari buku karangan dari Sisila Kira. Jadi dia mencatat melakukan penelitian melalui pengalaman dia bersama anaknya. Jadi anaknya termasuk salah satu yang dia amati gitu ya dan dicatat. Ternyata earning a living atau tadi berkaitan dengan vocational atau ada orang juga yang menyebutnya occupational itu termasuk juga di dalamnya. Sorry. Oke. Ya. Jadi ternyata vocational ada di dalam life skill atau adaptive skill itu. Gitu. Nah, kalau life skill sendiri tadi kan banyak sekali. Kalau kita kumpulkan atau kita kelompok-kelompokkan, ternyata bisa menjadi 3 kelompok besar. Daily living skills, personal social skills, dan occupational atau vocational skills. Gitu ya. Ini bisa dibilang kita susun berdasarkan perkembangannya gitu ya. Maksudnya yang basic kan
daily living skill dulu untuk yang merawat diri, personal care dan sebagainya dulu. Kemudian setelah itu nanti anak mulai dibekali dengan personal dalam artian refleksi untuk menilai diri sendiri misalnya, kemudian menilai misalnya kondisi emosi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir untuk interaksi, ya kan, sosial. Nah, yang occupational atau vocational satu kelompok tersendiri yang diletakkan kalau di urutan ini di paling bawah berarti gitu ya. Kenapa urutannya paling bawah gitu? Karena kalau berdasarkan perkembangan, tugas perkembangan untuk kita yang istilahnya orang reguler gitu ya, individu, maksudnya bukan yang dengan kebutuhan khusus pun, kita memiliki tugas perkembangan dan tugas perkembangan untuk berkaitan dengan vocational, dengan bekerja gitu ya, earn a living, itu kan masuknya di dewasa muda. Ya, mungkin mulai bersiapkannya dari remaja sampai dewasa muda. Gitu. Iya. Itu dulu ya, Miss Mei ya. Oke. Sampai di sini cukup jelas ya, Miss Mei ya? Oke, iya jelas, Miss. Boleh dilanjut. Lanjut dulu ya. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum kita mencapai vocational skill, izinkan saya menjelaskan sedikit-sedikit tentang daily living skill dan personal social skill ya, Miss ya. Gitu. Karena menurut saya itu adalah basicnya. Karena kalau misalnya katakanlah anaknya belum cukup bisa merawat diri gitu, bagaimana nantinya kalau dia harus bekerja yang harus berelasi dengan orang lain dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kita mulai, yang pertama adalah daily living skills. Yang pertama, ini saya letakkan pertama yaitu sensory processing. Gitu ya. Ini yang menurut saya termasuk yang keterampilan yang harus dimiliki untuk basicnya gitu ya. Kesadaran terhadap dunia dan kesadaran akan diri dia di dalam dunia gitu atau lingkungannya ya. Kita bisa bilang dalam lingkungannya gitu. Untuk apa sih kita punya memproses sensori kita ini gitu ya, punya skill atau keterampilan untuk memproses sensori ini gitu. Karena sensori ini kan fungsinya untuk menerima informasi gitu. Jadi kita perlu memproses agar kita bisa mengatur, memahami apa yang disampaikan oleh indera kita gitu. Apa sih yang terjadi di sekitar kita sehingga bisa menampilkan respon yang sesuai dengan harapan lingkungan gitu. Jadi ini kenapa saya taruh pertama karena ini menurut saya yang paling penting, gitu ya, paling basic gitu. Mungkin kita sering dengar sensori panca indera ya kalau bahasa Indonesianya gitu kan, panca indera. Sekarang malah ada tambahan, ada vestibular, ada proprioseptif gitu ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah cukup familiar dengan istilah itu, gitu. Mungkin ada yang guru, ada yang terapis, itu juga sudah familiar dengan itu. Ditambah lagi sekarang dengan perkembangan yang terbaru itu ada yang disebut internal sensory. Jadi kalau tadi yang 5 panca indera kita sudah jelas ya. Kemudian vestibular itu berkaitan dengan keseimbangan. Kemudian proprioseptif itu sendi biasanya ya, otot dan sebagainya. Kemudian internal sensory itu berkaitan dengan informasi dari dalam tubuh. Jadi misalnya informasi dari kandung kemih kita, kalau udah penuh, kita harus buang air misalnya. Atau misalnya kondisi lapar, kondisi haus, kondisi ngantuk, itu internal sensorinya. Gitu. Kalau anak yang belum bisa memproses dengan baik, misalnya dia sebenarnya sakit perut, dia bisa ngomongnya lapar. Atau sebaliknya, lapar mau ke belakang dan sebagainya, dia bilangnya hanya sakit perut misalnya, karena dia belum bisa membeda-bedakan. Itulah kenapa biasanya kalau di terapi center maksud saya, biasanya ini yang disarankan pertama gitu. Makanya mungkin ada beberapa orang tua yang kenapa pindah sini SI, pindah ke sana disuruh SI lagi, nanti pindah tempat lain kok masih di situ aja gitu. Nah, karena ini adalah basicnya gitu. Kenapa itu basicnya terapi dasarnya gitu. Karena pada kasus-kasus anak kebutuhan khusus tertentu gitu ya, termasuk di dalamnya mungkin yang spesifik adalah kasus autisme ya, individu dengan autisme, itu biasanya banyak kasus yang berkenaan dengan oversensitif sensori atau undersensitif, atau mungkin kita sering dengar dengan hypersensitif, hiposensitif gitu. Jadi ketika anak belum bisa memproses, mengintegrasikan sensori itu dengan baik, ya dia otomatis akan kesulitan untuk belajar hal yang lain. Gitu ya. Kita ngebayangin deh, kita yang orang dewasa gitu ya, yang orang biasa aja, kalau misalnya kita lagi pengen banget buang air gitu, dipaksa konsentrasi, kita kan juga pasti akan kesulitan gitu. Atau misalnya kita mau belajar tapi di tengah
konser misalnya yang terlalu hiruk-pikuk gitu. Untuk orang yang cocok memang harus belajar di tempat yang ramai mungkin jadi cocok, tapi untuk anak yang mungkin butuh ketenangan itu akan sangat overwhelming jadinya. Apalagi untuk kasus-kasus yang hipersensitif gitu ya, yang mungkin misalnya suara di tempat yang jauh kita nggak dengar, buat dia itu sudah mengganggu gitu kan. Misalnya seperti itu. Atau misalnya pencahayaan yang buat kita segini harusnya cukup terang, buat mereka mungkin terlalu terang atau kurang terang misalnya. Gitu ya. Itulah kenapa biasanya disarankan untuk ke SI atau OT. Sementara kalau FT, fisioterapi itu biasanya nanti berkenaan dengan muscle tone, kemudian postur tubuh ya, motor planning dan sebagainya. Itu nanti masuk ke sana. Gitu. Jadi dengan bisa mengatur sensori ini keterampilan makanya saya bilang utama untuk bisa dia mendiferensiasi mana yang harus saya perhatikan dan mana yang harus saya abaikan sehingga bisa belajar. Gitu. Nih, kalau saya loncat sedikit untuk piramida belajar, kita lihat bahwa sensori sistem ada posisinya di paling bawah. Makanya tadi saya sampaikan bahwa itu adalah basicnya. Gitu. Karena kadang-kadang sekedar mengingatkan saja gitu, kadang-kadang ada beberapa klien gitu, orang tua yang lupa gitu, langsung ngototnya di akademik. Anak saya belajar baca, tulis, hitung gitu misalnya. Karena tuntutan usia, karena tuntutan sekolah. Nah, tapi kalau misalnya tadi anaknya belum siap, belum bisa misalnya tadi duduk tenang, atau mungkin karena muscle tone-nya masih terlalu lemah sehingga untuk menopang duduk susah, bagaimana caranya dia bisa menulis dengan apik, dengan rapih gitu ya istilahnya. Gitu. Ini sekilas reminder aja sih Miss, karena saya kan juga tadi kembali lagi saya memberikan pengantar, jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu saya highlight untuk mengingatkan lagi gitu. Sambil mungkin orang tua atau guru bisa sambil checklist nih, dilihat anaknya nih, udah memenuhi belum gitu. Jangan sampai langsung ngotot loncat ke vocational itu tadi gitu. Padahal di bawah kan masih banyak hal yang. Jadi yang penting itu adalah sensorinya ya dari awal. Ya, mesti perlu dilihat dulu sensorinya. Karena nanti sensori berkaitan naik ke atas kan mulai nanti koordinasi dengan motoriknya. Kayak misalnya tadi anak menulis, menyalin, atau membaca, itu kan butuh eye screening juga. Sambil dia nulis, pindah-pindah gitu kan misalnya. Lihat, nulis. Itu kan juga butuh koordinasi. Nah itunya yang perlu dimantapkan istilahnya. Gitu ya. Oke, saya kembali. Nah kalau misalnya tadi sudah oke sensori motor, karena nanti kan juga berkaitan dengan persepsi, dengan mungkin nanti perhitungan jarak misalnya kan. Nanti setelah itu berkaitan berikutnya adalah safety awareness gitu. Sensorinya oke, body awareness-nya berarti juga mulai oke. Nah, nanti masuk berikutnya ke safety awareness. Safety awareness adalah berkaitan dengan keselamatan. Gitu. Jadi anak ini bisa misalnya mengenali mana kondisi bahaya atau enggak misalnya. Kalau menggunakan alat-alat misalnya yang bisa membuat, sorry ini tadi saya sambil admit. Iya. Lancat. Seperti gunting, kalau mau pakai gunting tidak membahayakan diri sendiri. Betul. Kalau misalnya mau belajar masak tapi nggak tahu kalau api itu bahaya, ya nggak bisa. Nah, gitu. Makanya tadi berkenaan dengan sensori kan, kalau misalnya dia masih belum bisa merasakan tadi panas itu seperti apa misalnya, atau bahaya seperti apa, atau misalnya tangannya terluka sampai berdarah-darah dia masih nggak aware gitu misalnya, karena hiposensitif itu tadi, jadi dia nggak merasakan, itu kan tentu berbahaya gitu. Nah, sehingga dia perlu belajar untuk tadi safety awareness. Nah, itu di dalamnya juga tadi misalnya kalau dia terluka, apa yang pertolongan pertama yang harus dia lakukan? Itu kan dia juga harus tahu prinsip basic yang dasarnya. Kemudian saya juga mau ingatkan lagi juga ini berkenaan juga dengan sex education ya. Mungkin bukan, saya tidak bicara untuk yang secara spesifik untuk part of body, tapi untuk secara sosialnya gitu ya. Saya dulu pernah membantu di sekolah ketika memberikan sex education, itu biasanya saya bagi aspeknya. Jadi secara kognitifnya, secara pengetahuan ya, fisik dan sebagainya, perkembangan fisik, kemudian nanti sosial, emosi gitu, dan nanti yang berkaitan dengan perilakunya gitu. Maksud saya gini, untuk anak-anak itu kan juga perlu diajarkan, misalnya tadi yang udah umur besar gitu, katakanlah 12 tahun gitu. Terus karena misalnya
let's say misalnya gurunya atau terapisnya merasa karena ini kan masih anak-anak, kemudian dipangku-pangku misalnya seperti itu. Itu kan maksudnya kalau untuk usia yang sudah besar, anaknya sudah remaja, itu kan menjadi tidak appropriate lagi ya, gitu. Iya, betul. Jadi maksudku yang seperti ini pun perlu diperhatikan gitu. Karena kembali lagi, ini persiapan untuk nanti kalau occupational loh, kalau di tempat kerja ketika dia nggak tahu bahwa misalnya bentuk sentuhan tertentu atau perlakuan tertentu itu tidak pantas gitu kan, ya buat dia, oh itu showing affection misalnya gitu kan, oh ini miss-nya sayang sama aku misalnya kayak gitu, tapi kan takutnya nanti dia bisa dimanfaatkan dan sebagainya. Nah itulah kenapa ini perlu diajarkan juga gitu. Kemudian berikutnya caring for personal needs, ini ya berkaitan dengan toileting, hygiene ya, tentang kebersihan itu seperti apa. Kemudian tadi mungkin pemilihan makanan. Tadi berkenaan juga yang kalau misalnya sakit dia harus apa yang harus dia lakukan, mencari bantuan kemana, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya ada juga selecting and managing household. Gitu. Jadi mulai membantu kegiatan-kegiatan rumah tangga gitu. Mungkin kalau tadi yang Miss May ceritakan ada yang udah mulai bantu-bantu masak gitu ya. Maksudnya mungkin ya sekedar motong-motong kah atau sekedar misalnya cuci piringnya kah gitu, ngelap meja, nata meja gitu ya. Itu seperti itu. Jadi anak-anak boleh loh dilibatkan dari kecil gitu, nggak harus nunggu nanti kalau vocational training baru ini diajarkan gitu ya. Karena kembali lagi dengan bergerak, dengan berpraktek, anak juga belajar. Belajar it's not just about academic kan, bukan hanya baca tulis hitung, tapi yang begini-begini nih yang kadang-kadang terlewatkan gitu ya. Yang kadang-kadang kita mungkin kita lupa gitu. Karena selama ini kita juga belajar cuma niru dari orang tua gitu. Padahal kadang-kadang individu dengan kebutuhan khusus, dengan kondisi tertentu kan nggak bisa menyerap begitu aja gitu. Dia harus dinotis, harus diajarin, diulang-ulang, dipraktekkan, baru dia aware, baru dia paham dan lakukan gitu. Ya. Mungkin juga yang pas bantu-bantu begini orang tua bisa melihat ya mungkin bakat anak ini ternyata ada di sini, misalnya ketika bantu masak dari awal sudah diterapkan mungkin memang anaknya bisa dan mungkin bisa dikembangkan untuk kedepannya. Ya, bisa sebagai bahan observasi. Ini kalau agak loncat sedikit, bisa sebagai bahan observasi ya Miss ya. Gitu dalam artian bukan berarti bahwa langsung kita ketika anaknya membantu di dapur gitu, terus langsung kita bilang bahwa anaknya berbakat masak gitu. Iya. Maksud aku don't jump into conclusion juga gitu. Kita lihat dulu gitu maksudnya. Kita bisa pilah-pilah misalnya interestnya dulu. Oh ternyata secara konsisten nih kalau diajak ke dapur dia happy gitu misalnya. Nah kita bisa lihat lagi misalnya tadi untuk skill-nya. Kalau motong atau misalnya tadi ngoles atau misalnya nyuci piring, itu gimana sih? Udah cukup luas apa belum gitu istilahnya? Untuk jarak, untuk perkiraan misalnya seperti itu udah bisa apa belum gitu. Untuk pola urutan-urutan kegiatan sudah bisa apa belum. Nah, itu menjadi bahan catatan kita gitu istilahnya. Nanti di akhir saya juga masukkan salah satu saran bahwa orang tua atau guru boleh loh mulai mengumpulkan sejak dini journaling. Bikin tadi daftar observasi-observasi itu sehingga nanti kalau anak sudah besar, ini kan ada kumpulan catatan, kita bisa lihat gitu. Ini kira-kira anaknya berarti sukanya di situasi yang seperti apa gitu. Ya. Oke. Kemudian berikutnya raising, preparing, consuming food. Tadi udah berkaitan yang sudah saya sampaikan juga ya untuk menyiapkan makanan. Mungkin informasi juga kayak makanan sehat. Kemudian ada anak-anak tertentu yang mungkin diet misalnya. Berarti kan dia harus tahu nih makanan tertentu yang memang dia nggak boleh makan gitu istilahnya. Itu ditanamkan sejak awal. Kemudian buying and caring for clothing. Jadi harus udah mulai kalau nantinya vocational, dikaitkan vocational atau ini yang household tadi juga gitu ya udah mulai memilih bajunya sendiri. Kemudian mix and match misalnya itu juga kadang perlu diajarin kan. Ketika pergi harus pakai baju apa? Kalau misalnya ke rumah harus pakai baju apa? Perginya ke mall dan misalnya ke gereja kah misalnya, itu juga mungkin akan berbeda. Ke sekolah nanti dia lain lagi, misalnya seperti itu. Gitu ya. Kemudian berkaitan dengan kebersihan pakaian juga gitu ya. Yang bersih seperti apa dan kalau tidak bersih harus bagaimana, misalnya seperti itu. Gitu. Kemudian mungkin juga kalau yang sudah besar tadi sudah mulai diarahkan bantu-bantu mungkin cuci baju, nyetrika misalnya yang seperti itu. Gitu ya.
Kemudian, berkaitan juga dengan leisure activities atau yang berkaitan juga dengan interest anak gitu ya. Kita mencarikan kegiatan-kegiatan yang itu memberikan kesenangan gitu ya untuk anak. Kadang-kadang kan kita suka lupa nih, kalau buat kita misalnya, nonton TV itu seru gitu, nonton film itu seru gitu. Terus kita memaksa dalam tanda kutip mengkondisikan supaya dia nonton film, padahal interest anak misalnya belum tentu di situ, gitu ya. Mungkin misalnya interest anak adalah dia memperhatikan tadi misalnya kereta api. Kalau banyak case anak laki-laki biasanya suka misalnya ngeliatin transportation misalnya. Kemudian kalau anak perempuan, I don't know, maybe berkaitan dengan flowers kah, atau misalnya kalau yang suka ke alam ya ke alam, misalnya seperti itu gitu. Jadi kita perlu perhatikan juga nih interestnya anak itu tadi ya, ke arah mana gitu. Kadang-kadang anak ini kan juga tadi kalau interest kemudian leisure activity itu kan untuk membuat dia calm. Kalau misalnya buat kita yang seru adalah ngobrol sama teman, sementara it's not his or her interest, kan malah dia jadi makin stres kan, karena dipaksa untuk berinteraksi misalnya. Nah itu yang perlu diperhatikan gitu. Anaknya arahnya kemana ya gitu. Kemudian yang berikutnya use recreational facilities and engaging in leisure activities. Itu tadi masih berkaitan gitu ya. Jadi kalau misalnya berada di tempat kayak di playground, harus behaviornya harus bagaimana sih gitu. Seperti itu. Kemudian misalnya liburan, mungkin dia senangnya apa, misalnya seperti itu berkaitan dengan itu, pemilihan kegiatan yang menurut dia itu menyenangkan gitu ya. Gitu. Kemudian berikutnya, susah ya. Di masa pandemi ini yang pursuing interest dan recreational facilities agak susah. Ya, untuk yang outdoor khususnya ya. Gitu. Jadi harus kreatifnya kita ya sekarang. Yes, makanya ini orang tua, guru juga, karena kan banyak online learning ya Miss ya sekarang ya, dituntut untuk ya itu harus cukup kreatif, mengandalkan apa yang ada di sekitar rumah kali, atau bahkan malah di dalam rumah, tapi mungkin kita bisa membawa hal-hal yang biasanya ditemui di outdoor ke dalam rumah gitu ya. Maksudnya kayak kemarin saya lihat di center misalnya yang tadinya pasir, misalnya mungkin bisa main di depan rumah, akhirnya mau nggak mau pasirnya harus dibawa ke dalam rumah, misalnya main di garasi atau apa ya Miss ya, gitu. Kemudian mungkin ya orang tua harus merelakan lah mungkin kalau misalnya lantai garasinya jadi agak ceprot-ceprot cat-cat sedikit misalnya seperti itu gitu ya. Tapi as long as anaknya happy, karena ketika anak nyaman, anak happy, disitulah waktunya untuk dia belajar dengan efektif gitu istilahnya. Gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut managing personal finances gitu. Nah, ini untuk anak-anak yang dimulai dari yang paling sederhana adalah belanja gitu. Kalau pengalaman saya mengamati yang di SKCC, kita ada kegiatan belanja tiap minggu ya Miss Mei ya. Iya, tiap minggu sebelum pandemi. Jadi pertama anak-anak dilatih dulu tadi berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, atau mungkin ada beberapa center yang menggunakan kalkulator gitu ya. Kemudian belajar interaksi jual belinya dulu, role play dulu, baru kemudian kita bawa ke kalau kita biasanya ke minimarket terdekat gitu ya dengan center. Gitu. Jadi anak mulai belajar melibatkan tadi kemampuan dan keterampilan dia yang lain gitu ya, basic keterampilan, analisa, kemudian memilah gitu ya. Walaupun tingkatnya sederhana maksud saya ya. Maksudnya menyamakan gambar. Oh, saya berarti gambarnya ini, saya harus ngambil yang ini gitu. Misalnya minuman merek A, ya dia harus ngambil yang merek A, jangan ngambil merek B, misalnya seperti itu. Kemudian nanti berlatih juga ketika membayar, dia harus nunggu kembalian apa enggak, uangnya berapa yang harus dibayarkan, seperti itu. Gitu ya, sampai kalau yang dewasa nantinya, untuk nanti berkenaan dengan vocational, itu sampai pada kemampuan untuk misalnya, I don't know, kalau yang high function, yang mild punya, kadang-kadang mungkin misalnya nanti sampai kartu kredit, tabungan di bank, misalnya. Itu harus dipikirkan kan sampai ke sana gitu ya. Seperti itu. Kemudian exhibiting responsible citizenship. Ini sebagai warga negara. Karena kan nanti ketika anak-anak sudah besar di atas 17 tahun ya. Itu kan tetap dapat KTP gitu ya. Jadi berarti mereka juga mempunyai hak untuk misalnya menjadi warga negara yang nanti ikut pemilu kah misalnya.
atau ya hak-hak dia sebagai warga negara kan dia tetap dapatkan itu gitu. Jadi ini yang perlu dipersiapkan juga gitu. Kemudian getting around the community ini maksudnya berkenaan juga dengan awareness, pengetahuan dia berkaitan dengan spatial. Spatial maksudnya kiri kanan. Kalau misalnya kamu mau pulang arahnya kemana dia harus tahu. Kalau tadi misalnya let's say dia mau jalan ke minimarket, ya kan dia harus bisa pulang lagi gitu ya. Ya. Kemudian dia harus naik apa gitu, transportation-nya bagaimana gitu. Nah tadi berkaitan dengan finance-nya mungkin jadi kalau oke, bayar transportation bagaimana caranya, misalnya seperti itu gitu. Itu untuk yang daily living skills. Berikutnya personal social skills gitu. Ketika dia sudah mulai bisa mengurus dirinya sendiri, kemudian dengan perkembangan kognitif masuk ke personal skills, self awareness tadi juga sepertinya sudah saya sebutkan sebelumnya gitu ya. Berkaitan ketika dia sudah tahu apa sih yang nyaman buat dia, apa sih yang menarik buat dia. Kemudian kondisi seperti apa sih yang nanti membuat dia udah mulai overload nih. Nah, dia kan perlu belajar itu karena nanti untuk next-nya adalah self-regulation. Jangan sampai dia tantrum dulu dan semuanya jadi berantakan. Biasanya kalau udah tantrum, udah moodnya berantakan, udah semuanya berantakan gitu istilahnya. Jadi anak perlu belajar juga secara emosi mengenali kapan nih titik yang ketika, oke nih aku udah mau meltdown, berarti aku harus break dulu. Gitu. Entah misalnya walk around dulu kah, atau doing something, jumping sebentar misalnya, sebelum dia kembali lagi bekerja. Ini nanti kalau kaitannya dengan vocational itu tadi. Gitu. Kemudian tadi behavior-nya harus secara sosial behavior-nya harus yang seperti apa gitu kan. Karena dia bisa meregulasi, otomatis nanti dia bisa mengendalikan perilakunya gitu. Kemudian tadi being independent tapi sekaligus juga interdependent. Maksudnya apa? Jadi dia belajar untuk mandiri, tadi mengurus diri sendiri, kemudian permasalahan-permasalahan yang sederhana gitu ya, konkret sehari-hari dia bisa lakukan sendiri. Bapak Ibu guru termasuk para guru para terapis mungkin yang bisa dia lakukan, let him or her do it gitu. Jangan kadang-kadang kan ada orang tua, ada kadang-kadang berapa case itu misalnya oma-opanya gitu ya, karena melihat special case terus jadi diberi perlakuan spesial gitu. Padahal kita maunya orang tua juga harapannya adalah bisa as normal dalam tanda kutip as possible gitu kan ya, bisa sama berfungsi sama adaptifnya dengan teman-temannya yang lain gitu. Kalau dia selalu diberikan special treatment, ya jadilah semakin spesial kan gitu. Ya itulah kenapa perlu dilatih nih independennya. Tapi di sisi lain juga interdependent. Maksudnya apa? Dia juga perlu, misalnya dia nggak bisa, bagaimana cara meminta pertolongan, bagaimana mencari bantuan, bagaimana bertanya dengan orang lain, gitu ya. Jadi membutuhkan dan dibutuhkan istilahnya gitu. Berikutnya adalah self-esteem. Tadi dari apa yang berkaitan dengan awareness, regulation, kemudian sudah bisa merefleksi, oh apa yang saya bisa lakukan dengan baik, apa yang tidak bisa saya lakukan dengan baik, gitu ya. Nah ini termasuk juga saya mau mengingatkan nih, kadang-kadang kita sebagai orang dewasa, kita biasa bercanda atau apa gitu ya, takutnya kadang-kadang lupa gitu di dekat anak, kemudian berkomentar atau mengeluarkan kata-kata yang itu ternyata kita pikirnya anak gak dengar, tapi ternyata anak dengar. Itu banyak kejadian seperti itu gitu ya, sehingga itu bisa berpengaruh pada self-esteem anak gitu. And in some cases, sadly saying gitu, kadang-kadang kalau kita bercandanya buat orang normal mungkin itu bercanda gitu, tapi ketika itu dilakukan kita tidak sengaja gitu ya, dan itu berulang, takutnya itu malah jadi perilaku bullying yang tidak disadari gitu. Jadi mungkin orang Bapak Ibu, para guru, para terapis gitu ya, saya juga ajak yuk kita mulai berhati-hati gitu. Kalau berbicara sebaiknya dengan cara yang positif. Bukan berarti terus kita jadi permisif ya, semua dikasih ya, nggak begitu gitu. Tapi ketika tegas atau memberikan aturan pun bisa kan kita sampaikan dengan positif gitu. Misalnya, kecuali kalau yang waktu itu kita lakukan di center adalah kita memang sedang melakukan desensitisasi ya Miss Maya waktu itu ya. Tapi itu tentu saja dengan situasi yang terkontrol. Dalam artian anak misalnya dalam tanda kutip kita ganggu, kita godain gitu ya dalam tanda kutip, tapi
setelah itu kita review. Coba dilihat muka Miss-nya bercanda atau Miss-nya beneran gitu. Misalnya Miss-nya ketawa atau enggak gitu. Jadi kita belajar untuk mendeteksi nih emosinya bener apa enggak gitu. Antara kata-kata dengan yang dia lihat. Kalau misalnya ini bener atau enggak bener gitu. Miss-nya ketawa, oh berarti Miss-nya bercanda gitu. Jadi dia untuk belajar link ke situ gitu. Kemudian communication. Kami mau ingatin kita punya waktu 10-15 menit lagi ya. Oke, sebelum Q&A. Oke. Kemudian communication. Skill berikutnya adalah communication. Communication ini adalah cara untuk menyampaikan pikiran, perasaan gitu ya, atau maksud kita kepada lawan bicara kita gitu. Ketika ada anak yang kondisinya mungkin verbal, ada yang non verbal ya, kalau kita kenal secara umum gitu. Ada yang memang tidak bisa berbicara, tapi bukan berarti kan dia tidak bisa berkomunikasi gitu. Ketika dia tidak bisa menyampaikan dengan jelas atau mungkin dengan yang disepakati bersama, ya akhirnya behavior will be the communication. Misalnya tadi dengan tantrumnya dia, dengan teriak-teriaknya dia, dengan nyakarnya dia, itu adalah bentuk protesnya dia misalnya, mengkomunikasikan ketidaksukaannya. Nah itu yang perlu diajarkan kan, jadi maksudnya walaupun nggak suka, nggak mau, boleh, tapi sampaikannya bagaimana, caranya bagaimana gitu. Kalau anak verbal mungkin lebih bisa gitu ya, diberi pengertian, diajarkan gitu, kata-katanya mungkin yang pendek dulu, misalnya tidak, jangan, atau mau, misalnya seperti itu. Kalau yang non verbal mungkin bisa menggunakan pictures atau symbols gitu. Jadi dia bisa nunjuk, misalnya gambar kloset, oh tandanya mau ke kamar mandi misalnya gitu. Jadi bisa dengan symbols atau gambar atau kalau yang sudah bisa baca mungkin juga dengan kata atau mengetik itu juga oke, gitu ya. Kemudian social responsible behavior, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian maintaining good interpersonal skill. Ini juga bagaimana dia bisa misalnya berbicara dengan guru, berbeda dengan berbicara dengan teman. Nanti kalau di tempat bekerja juga dia harus bisa membedakan kapan dia harus, maksudnya ketika menghadapi bos, tentunya akan berbeda ketika dia bercanda sama teman-temannya gitu. Nah, in some cases yang seperti ini harus diajarkan. Gitu. Kemudian problem solving skills. Dan yang terakhir adalah self advocacy. Advokasi ini lebih kepada kemampuan anak untuk memilih dan mempertahankan haknya. Ini biasanya memang untuk yang udah higher function ya gitu. Dalam artian mempertahankan hak tuh, jadi kalau misalnya dia menginginkan sesuatu itu tadi atau yang seharusnya memang dia dapatkan gitu ya. Kalau kemarin saya ada baca di buku, kalau untuk contoh higher function-nya itu ketika anak ini misalnya mau kuliah, tapi menurut gurunya ini nggak bisa kuliah, tapi anaknya pengen gitu. Nah anaknya diajarkan untuk misalnya bagaimana menuliskan surat. Kamu ngomonglah gitu. Kamu harus ngomong apa nih untuk kalau kamu pengen kuliah misalnya seperti itu. Jadi mereka untuk mulai diajarkan untuk bagaimana memilih sesuatu, kemudian mempertahankan hak atau sesuatu yang mereka mau gitu. Dengan cara yang asertif, yang baik tentunya ya. Gitu. Nah, kita sudah sampai ke vocational atau occupational skills. Seringkali yang kita lupa, ya kita hanya memperhatikan, gitu ya biasanya kalau orang tua atau guru tuh langsung, ini diarahinnya kemana ya, bakatnya kemana ya, gitu. Jadi kita mau latihnya apa? Jadi kadang-kadang kita lupa, jadi orang tua lupa, mereka hanya memperhatikan 1, 2 dan langsung loncat ke terakhir gitu. Jadi kayaknya, oke, bakatnya masak, oke latih masak gitu. Padahal ternyata untuk berkenaan dengan vocational, dengan pekerjaan, ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan, gitu ya. Apalagi kalau misalnya nanti dia kerja sama orang, gitu. Tentunya secara sosial juga banyak hal yang perlu dipersiapkan. Tidak hanya untuk knowing and exploring options atau selecting and planning choices-nya, gitu. Jadi bukan cuma untuk memilih apa ya, yang ini apa yang ini, atau kira-kira tadi anaknya arahnya kemana gitu. Tapi ternyata dia juga perlu ini, exhibiting appropriate work habits and behavior. Tadi ketika di tempat kerja, perilaku seperti apa yang harus dia tampilkan. Ya kan? Kemudian seeking, securing, maintaining employment. Gitu. Bagaimana caranya supaya dia bertahan bisa tetap bekerja di tempat itu, gitu. Kemudian exhibiting sufficient physical and manual skills. Ini maksudnya
endurance misalnya, berkaitan dengan ketahanan kerja. Misalnya tadi dia pekerjaannya misalnya membuat kalung misalnya, manik-manik misalnya. Itu kan dia harus bisa bertahan, punya endurance untuk misalnya duduk berapa lama sebelum dikasih break misalnya. Kalau dia masih belum bisa bertahan seperti itu ya, kalau lagi mau enggak ya, otomatis yang meng-hire juga mungkin akan itu dia jadi tidak bisa maintaining employment-nya kan, gitu. Kemudian tadi kalau misalnya kebetulan orang tuanya tidak memiliki usaha sendiri atau anak ini belum dipersiapkan untuk punya usaha atau bisnis sendiri, otomatis kan kerja sama orang. Nah, mungkin yang higher function diajarkan juga untuk how to apply. Bikin surat lamarannya kah misalnya seperti itu. Kemudian belajar untuk interview misalnya, yes, gitu. Mesti jawab apa, mesti ngomong apa, gitu. Seperti itu. Ya, terakhir obtaining specific occupational skills. Ini yang kadang-kadang kita jam gitu. Nyari cocoknya apa ya, bakatnya apa ya, langsung di training itunya gitu. Padahal ingat bahwa di tempat kerja nanti ada hal-hal lain yang berkenaan juga gitu. Maksudnya yang berkaitan juga kan gitu. Iya, ada faktor-faktor lainnya. Yes, gitu. Termasuk tadi yang sudah kita bahas di atas, self regulation. Kalau misalnya dia in certain condition misalnya tiba-tiba merasa udah mau meltdown atau apa, dia kan harus bisa tuh punya coping strategi kan, supaya tidak breakdown di kantor gitu atau di tempat bekerjanya dia gitu. Jadi jadi vocational training itu apa ya gitu. Jadi biasanya memberikan pengetahuan, knowledge berkaitan dengan occupation, kemudian diberikan pembelajaran dan problem solving skills biasanya. Kemudian ini disiapkan agar anak itu punya kemampuan, ya punya self-sufficient to earn his living independently. Ini kalau yang jadi kan independen pun kan ada yang bisa misalnya sepenuhnya independen, ada yang mungkin assistive, ada yang supportive ya gitu. Jadi ada yang fully supported, memang harus dengan supervisi penuh. Ada yang mungkin pokoknya cuman sebagai konsultan gitu ya, cuman ngecek misalnya supervisi sesekali. Ada yang mungkin sudah bisa sehingga misalnya hanya mingguan kah atau bulanan kah konsulnya gitu. Kemudian maaf kami supaya klarifikasi aja, ini konteks dari special children-nya adalah untuk yang berkebutuhan khusus fisik dan non fisik ya. Iya, saya masih membahas secara umum gitu ya, walaupun tadi sensori dan sebagainya mungkin contoh-contohnya lebih ke arah kasus autisme gitu ya. Tapi sebenarnya ini menurut saya sih secara umum bisa diberlakukan untuk any condition gitu. Even sebenarnya ini juga perlu diperhatikan untuk normal kids kan, mainstream kids kan juga sebenarnya juga perlu gitu untuk memperhatikan semua untuk sampai pada independent living itu tadi gitu. Ya. Jadi intinya tadi dengan pengetahuan diberikan skills yang useful and beneficial manners, kemudian untuk self esteem juga memiliki rasa berharga gitu ya, bahwa mereka tuh bisa loh berpartisipasi gitu sebagai member of society gitu. Itu basically vocational training arahnya ke sana. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan gitu ya, parent and teachers role gitu ya, atau adults yang di sekitarnya bisa bantu apa? Ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita mungkin bisa journaling, bikin profil anak itu dari kecil gitu. Kita kumpulin sedikit-sedikit, recognize needs and interest-nya apa, environment conditions-nya seperti apa yang buat anak ini nyaman. Maksudnya itu tadi berkaitan dengan sensori, apakah tempatnya, kalau dia nggak suka yang ramai, berarti misalnya nanti kalau ke arah vocational atau belajar di sekolah, bisa nggak misalnya dibawakan atau buff atau apa gitu ya, untuk membantu memberikan kondisi yang tenang gitu, nyaman untuk dia belajar dan bekerja. Kemudian mengamati dari segi learning channels-nya, maksudnya apakah dia auditory kah atau lebih ke visual kah gitu, itu kan nanti juga bisa membantu untuk proses belajar. Sensory motor condition, koordinasinya bagaimana, terus calming activity, tadi coping-nya dia bagaimana, kalau misalnya dia mulai stressful, mulai panik, gimana caranya untuk slow down atau calming himself gitu. Jadi orang tua boleh tuh journaling, observasi, misalnya kalau dari sisi perilaku tadi, kita bisa analisa misalnya, setiap tempat ramai dia ngamuk, setiap tempat ramai dia ngamuk misalnya gitu ya.
Berarti kita bisa mencatat bahwa mungkin misalnya tempat-tempat yang ramai dan sebagainya buat dia mungkin hipersensitif. Dia terlalu sensitif dengan tempat yang terlalu ramai sehingga nah kondisinya nanti harus seperti apa gitu. Karena kan ini juga perlu kita ketahui supaya nanti bisa memberikan seideal mungkin istilahnya ya untuk anak belajar dan bekerja. Kemudian arrange required learning essentials for a child, maksudnya ya tadi kebutuhannya apa sih? Misalnya tadi udah memilih satu kegiatan atau pekerjaan tertentu, arahnya misalnya mau ke sana, kira-kira nanti apa ya yang perlu dipersiapkan, gitu. Jadi kembali lagi bukan skill-nya doang gitu, tapi yang tadi, yang lain-lainnya juga gitu, skill yang lain pun itu perlu diperhatikan. Kemudian beri kesempatan untuk mereka apply, gitu ya. Dan yang terakhir nih juga penting transition-nya to working place, karena kadang-kadang di center, di rumah, di sekolah. Nah, ini challenge-nya beda. Ini kan berbeda. Ketika Iya. kita punya tadi profile atau jurnal itu, hopefully this can help. Jadi kan kita bisa membantu menyeting situasinya. Ya walaupun ini tentunya ada perkenalan bertahap ya. Gitu maksudnya untuk anak yang memang butuh pembiasaan tempat baru dan sebagainya, mungkin bisa diajak keliling tempatnya dulu, dikasih foto atau gambarnya dulu misalnya. Working place-nya sehingga ada gambarannya kah misalnya ya, ini untuk transition-nya. Kemudian bisa juga kayak tadi kita role play dulu di center, nanti mungkin ada waktu role play di kantor, terus mulai rilis pelan-pelan misalnya. Itu kan juga termasuk transition. Nanti mungkin bisa dilengkapi sama oleh Miss Marlini, Miss Mary ya. Karena kan ini talk jadi mungkin nanti bisa lebih detail nanti dilengkapi. akan kami untuk sesi selanjutnya ya. Sesi selanjutnya betul. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk ikut sesi-sesi berikutnya. Saya hanya mengantarkan. Nanti lebih lengkapnya di sesi 2, 3, dan 4. Yes. Gitu. Nah, yang terakhir, aspek yang dipertimbangkan tadi berkenaan dengan pertanyaan Miss May. Jadi kapan anak diarahkan ke vocational gitu kan? Sejak umur berapa? Nah, kalau itu saya nggak bisa jawab langsung, oh umur sekian, enggak. Tapi kita kembali lagi, usia anak bagaimana? Nanti kalau usia ini kan nanti dikaitkan dengan, dengan tahap perkembangannya. Itu setiap tahap perkembangan nanti punya tugas perkembangan gitu. Apakah tahap perkembangannya masih kurang lebih sama atau sudah jauh berbeda atau bagaimana gitu. Kemudian kondisi kebutuhan khususnya, bantuannya sejauh mana gitu. Akomodasinya seperti apa, misalnya seperti itu. Itu kan juga menjadi pertimbangan ya. Apakah bisa tadi vocationalnya, kalau yang terlalu berat mungkin ya otomatis mungkin apakah pekerjaannya cuma yang rutin atau yang sederhana, tidak banyak mobilitas misalnya seperti itu. Kemudian ya meskipun yang kalau misalnya jenis ABK-nya misalnya udah kita seleksi ya, misalnya autisme, meskipun autisme sendiri spektrumnya ada yang low function, high function, ada yang medium function juga, nggak bisa pukul rata. That works also with Down syndrome. Terus yang CP itu neurological problemnya sampai di mana kayak gitu. Jadi harus benar-benar di-assess secara detail ya. Nggak bisa pukul rata. Betul. Even untuk case seperti autisme misalnya, itu kan spektrum. Autisme A sama B programnya nggak bisa langsung dikasihin gitu aja kan, gitu. Iya. Gitu. Jadi itu perlu. Ada yang satu suka hiposensitif, yang satu lagi hypersensitif. Nah itu aja udah berbeda gitu ya. Belum lagi dari sisi kemampuan, dari sisi interest itu perlu benar-benar kita perlihat individu per individunya gitu. Customize-nya beda-beda gitu. Kemudian berikutnya perkembangan kognitif. Ini tadi kalau disampaikan perkembangan kognitif dan self-regulation, independence, mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Miss May berkenaan dengan apakah high function, moderate function, atau low function. Ini nanti akan dilengkapi oleh mungkin Miss Mary dan Miss Marlini ya. Gitu. Biasanya kalau di klinik atau di center baginya seperti apa sih gitu. Kalau kami dari pihak psikologi mungkin bisa membantu misalnya kalau perkembangan kognitif bisa dengan misalnya assessment formalnya adalah dengan tes IQ gitu ya, kalau yang kita kenal secara umum tes intelijensi gitu, untuk sampai di mana supaya tahu kapasitas anak ini di mana gitu. Jangan sampai maksudnya misalnya tadi kemampuannya ternyata memang di bawah rata-rata misalnya, hanya pada tingkat let's say mampu latih gitu. Kita kan juga nggak bisa terus diajarin terus baca tulis terus akademis terus, sementara itu udah beyond kemampuannya dia gitu. Nah, mungkin ketika jadi seperti itu salah satu struggle juga ya
untuk Ya, bisa berkomunikasi dengan orang tua untuk berdiskusi mengenai apakah anaknya mampu latih atau mampu didik. iya, iya. Kadang-kadang ya kita jujur psikolog juga kan kadang-kadang apa ya, bukan dilema sih, tapi berada pada situasi yang kadang-kadang ada orang tua yang over expected atau malah underestimate gitu ya. Ada yang Iya. udahlah anak saya nggak bisa lah, ada yang begitu. Padahal ketika kita lihat di center, nanti dulu ini masih bisa nih apa diajarkan, misalnya dia bisa nangkep pola untuk apa namanya modelingnya bagus gitu, untuk copying bagus gitu. Berarti kan bisa dilatih untuk hal-hal yang sifatnya mungkin praktikal atau ya yang mungkin sifatnya kayak pelatihan keterampilan dan sebagainya gitu ya, masih bisa gitu. Misalnya motorik skill-nya bagus kok, untuk gunting juga oke misalnya, itu masih bisa, sebenarnya masih bisa dikembangkan gitu. Bukan berarti tidak bisa apa-apa gitu. Kemudian yang berikutnya tentu saja self regulation and independence. Biasanya kalau untuk berkenaan vocational, perusahaan-perusahaan yang mungkin menerima gitu ya, atau pemilik usaha kan juga melihat kalau anaknya masih belum bisa dihandle, takutnya kan juga akan mempengaruhi kinerja dan mungkin workflow-nya gitu. Ya. Gitu Miss May, panjangan ya ternyata pengantarnya ya. Enggak, lumayan jelas dan detail. Terima kasih Miss Ami. Iya. Jadi kalau boleh saya rangkum berarti life skill dan vokasi itu termasuk di bagian life skill, dan vokasi itu adalah lebih untuk memulai jenjang karir seorang anak ini. Ya, karena kan tujuan akhirnya harapan kita adalah anak bisa independen, termasuk karena kadang-kadang yang high function mungkin misalnya sampai nanti tahap berkeluarga dan sebagainya, mereka harus mulai bisa berpikir jauh ke depan kan, how to make money dan sebagainya, earning a living itu, seperti itu. Iya, dan Gitu. karena setiap kebutuhan anak itu berbeda-beda ya, Yes. jadi observasi itu dari sebaiknya itu udah mulai dari awal. Yes. Kehidupan sehari-hari itu sebaiknya melibatkan si anak ini dari awal. Bukan berarti kalau lihat dia, oh dia jago masak, bakatnya dimasak. Oh dia ini jago main musik, bukan berarti langsung oh dia jadi guru musik kayak gitu. Iya, betul. Ya, jadi ability-nya beda-beda. Bakat dan skill itu beda kan. Bakat bisa aja Bakat untuk lebih ke diri arah sendiri. ke arah potensi juga ya, maksudnya ketika Iya. tidak terasah ya nantinya kan juga jadi tidak terlihat gitu. Iya, betul. Bagaimana dengan coba saya mau ini lempar ke Ya, Miss barangkali Marlini Miss sebagai Marlini, Miss Mary mau menambahkan, silakan. tempat vokasi untuk yang anak umur 16 tahun. Sebagai contoh aja, bagaimana kalau misalnya ada satu murid nih datang, Miss Marlini bagaimana asesnya secara garis besar? Gimana Miss Marlini? Karena saya terimanya, kami di Greater Me itu menerima untuk ini kan persiapan kerja. Jadi tentunya anak-anak itu secara usia harus sudah agak mendekati usia kerja. Ya, jadi makanya kita start dari umur 16 tahun. Terus kemudian tentunya dia sudah harus bisa seperti tadi yang sudah diterangkan oleh Miss Ami, mungkin dari self regulation-nya dia sudah harus cukup baik, terus dia bisa berkomunikasi dengan baik, karena kalau di tempat saya sih memang kita kan tujuannya memang kalau bisa ditempatkan langsung di perusahaan-perusahaan atau tempat real bekerja, ataupun mungkin mereka bisa berwira swasta sendiri dari rumah. Jadi kalau misalnya si anak itu masih, contohnya ya, masih pada saat dia menolak satu instruksi, tapi dia masih bisa mengamuk tanpa ada pengendalian yang baik terhadap dirinya, biasanya sementara kami bilang ikut di bagian kelas yang lain dulu, belum bisa langsung masuk ke vokasional seperti itu. Tapi memang karena kami terimanya dalam hitungan spektrum autism itu kita kan mulai dari yang moderate to high function. Jadi kalau moderate itu biasa memang ada ketahanan bekerjanya ya, ketahanan bekerja si anak itu
kami memaklumi misalnya mereka memerlukan jeda waktu. Ya balik lagi seperti tadi pernah diterangkan itu benar. Ada beberapa kasus anak itu tidak bisa dia harus terus. Nah itu juga kami latih di sana. Jadi setiap anak berbeda. Ada yang mungkin kami minta untuk menghitung dulu 1 sampai 20, 30 itu sebenarnya sudah break sedikit buat dia untuk balik ke pekerjaannya. Jadi kami coba latih breaknya itu tidak terlalu lama. Nah, break yang lama itu kami berikan mungkin lebih fix pada waktu misalnya lunch, mungkin dia boleh terima 30 menit untuk break. Tapi kalau break dalam masih dalam pekerjaan itu kita dalam hitungan aja. Mungkin 1 sampai 20, 1 sampai 50, nah dia harus kembali ke pekerjaannya seperti itu. Iya. Jadi ya seperti yang tadi kata Miss Ami ya, endurance. Jangankan ini individu berkebutuhan khusus, saya disuruh kerja liatin komputer aja kalau 1 jam udah mulai risih rasanya, perlu break. Iya, dari Miss Mary gimana? Kalau saya lihat dari presentasi Miss Ami tadi sebetulnya sudah, menurut saya pribadi sudah cukup lengkap. Sangat lengkap menurut saya ya. Malah mungkin bagaimana di tiap-tiap center itu lebih ke penyesuaian ya, karena kan namanya vocational tidak mungkin satu center menyediakan semua macam pelatihan gitu, dan mungkin setiap center juga menyesuaikan cara penerimaan murid dan sebagainya seperti tadi Kritermi sudah menjelaskan. Mungkin karena ada waktu yang terbatas, bagaimana kalau kita buka kesempatan kepada yang hadir di sini, kalau ada Bapak atau Ibu yang mau bertanya silakan. Mungkin karena waktunya ya. Boleh ya Miss May sama Miss Ami? Iya, silakan. Oke. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Susan ya. Untuk IQ, tes IQ minat bakat. Apakah ada yang khusus ABK? Oke, kalau ini berkenaan dengan intelijensi. Intelijensi itu kan lebih ke kemampuan kognitif atau bakat kognitifnya gitu ya. Jadi kalau ditanyakan apakah ada pelatihan yang bisa meningkatkan, apalagi misalnya yang sudah usianya lewat dari masa remaja. Di sini disebutkan usianya sudah 19 tahun, lewat dari 19 tahun. Rasanya sih kalau yang kembali lagi tadi dengan kebutuhan khusus, apalagi kalau disebutkan di sini IQ-nya juga cukup jauh di bawah rata-rata, biasanya saya bisa bilang IQ itu nggak bisa ditingkatkan dalam artian yang tadinya mungkin di bawah rata-rata terus tiba-tiba menjadi di atas rata-rata. Seharusnya sih tidak seperti itu gitu. Jadi biasanya kalau saya seperti kemarin misalnya membantu di center SKCC lebih melihat kalau apakah ada tesnya. Kalau untuk tes IQ masih bisa. Kalau untuk yang ABK ada beberapa alat. Ya sekarang perkembangannya sudah makin banyak gitu ya. Jadi ada yang special case, maksudnya misalnya disleksia, misalnya seperti itu. Sekarang udah ada tuh yang tes-tes yang khusus untuk kebutuhan kondisi kebutuhan khusus tertentu gitu. Tapi kalau misalnya kayak minat bakat, biasanya saya tetap menganjurkan untuk perkuat observasi gitu. Karena takutnya kalau misalnya di kami misalnya let's say tesnya lebih ke inventory atau misalnya hanya kembali lagi tadi anaknya misalnya seringnya di mana gitu. Nah, itu kan kita perlu lihat dia dikondisikan di situ sehingga itu menjadi part of ritualnya dia, kebiasaan ya, prosedur rutinitas, atau dia memang suka enjoy di situ gitu. Nah, itu mungkin kita perlu bantu dengan nanti mungkin checklist observation atau apa. Biasanya sih seperti itu. Gitu. Kalau menaikkan skor, ini kalau di pertanyaannya adalah menaikkan skor kognitif, mungkin nggak bisa ya Bu Susan, maksudnya nggak akan bisa terus lagi jadi loncat, enggak, tapi maksudnya kita bisa latih untuk adaptive function-nya yang ditingkatkan gitu. Mungkin misalnya case tertentu yang misalnya daya ingatnya masih bagus, nah kita bisa perkuat itu.
gitu. Untuk misalnya tadi untuk menghafal prosedur, menghafal instruksi kah, misalnya seperti itu. Tapi bahwa untuk menambah poin skornya, saya rasa enggak ya, gitu. Semoga menjawab Ibu Susan. Apakah ada lagi? Oke, terima kasih Miss Ami untuk ininya. Oh ya, ada Pak Iwan lagi raise hand. Oke, Pak Silakan Iwan Pak dulu, Iwan. silakan Pak Iwan. Ya, ini dengan Ibu Umi. Sorry Oh, Ibu tadi rename-nya belum ganti. Iya, Ya, silakan Ibu. ya. Mau bertanya pada Terima siapa? kasih ya Ibu yang sudah memberikan penjelasan Ibu Puspa ya, Ibu Ami ya. Amin, ya, Bu. Thank you banget. Kayaknya mungkin karena istilahnya saya bukan seorang guru, tapi saya orang tua, tapi saya juga bukan orang tua yang mempunyai anak ABK gitu loh. Tapi saya ada sedikit beban dengan anak-anak ABK. Kebetulan saya satu gereja dan terbeban dengan anak-anak ABK ya. Jadi ada teman-teman yang memiliki anak-anak ABK, jadi sedikit terenyuh dan terbeban seperti itulah. Ini ada satu anak yang dia sudah berusia 12 tahun. Boleh dibilang sudah menjelang remaja lah. Remaja, tapi si anak ini dia pernah disekolahkan, tapi tidak betah. Pada akhirnya dia berhenti. Jadi kalau dia sedikit ada trauma setiap kali dibawa keluar, dia berpikir mungkin dia berpikir dia akan ke sekolah, jadi dia pasti akan tantrum gitu loh. Dia nggak akan mau pergi ke rumah gitu. Nah, si anak ini belum bisa sampai hari ini belum bisa mandiri dan belum bisa bicara. Gitu. Nah, kira-kira nih apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Ya, karena saya lihat orang tuanya, namanya khususnya ya kebetulan si ibu ini tidak punya suami lagi, tapi merawat anak itu sendiri gitu loh. Jadi sedikit terkendala, sedikit terbeban karena dia juga anak ini juga sering tantrum, kemudian juga mau juga menggigit badan mamanya, ya agak jadi kendala banget gitu. Jadi untuk kita sebagai orang tua kira-kira boleh dibantu apa nih yang kita coba lakukan untuk ibu ini gitu loh. Ada masa di mana saya bilang untuk dia sedikit mendisiplinkan atau sedikit tegas, tapi agak kurang tega gitu loh. Nah, kira-kira Ibu Ami yang kita bantu gitu. Thank you. Ya. Tadi kalau saya boleh agak simpulkan ya Bu ya, ini kesulitannya adalah mau mengajarkan anak ini tapi kondisinya di luar rumah gitu ya Bu Mi ya. Mau membantu anak ini sementara kondisi ibunya saat ini istilahnya orang tua tunggal sehingga mungkin tidak bisa pegang anaknya secara langsung sendirian gitu. Ibu Umi tadi dari mana ya? Aku nggak ada ininya. Ibu Umi mungkin bisa ini nggak? Terputus-putus ya suaranya ya. Oke. Di sini lancar ya. Di sini ya. Oke, saya coba bantu ya. Nanti mungkin juga bisa dilengkapi teman-teman yang lain. Kalau untuk melihat itu, mungkin bisa melihat apakah ada misalnya saudaranya atau tetangganya atau signifikan others-nya lah ya yang bisa membantu untuk memegang. Kalau misalnya anaknya memang belum bisa keluar, ada nggak yang bisa membantu di tempat tinggalnya, dilakukan di rumah gitu. Mungkin dilakukan dengan tadi dimulai dengan hal-hal yang menjadi interest-nya anak ini. Dia sukanya apa? Nah, nanti kegiatan belajar atau aktivitasnya bisa di-stretch dari situ. Gitu. Kemudian tadi saya juga sudah menyebutkan untuk step-step perkembangan belajar gitu ya dari sensorinya. Kemudian kalau tadi menurut Ibu anak ini juga memiliki kendala komunikasi gitu. Belum bisa bicara. No wonder
maksudnya sangat mungkin gitu dia mengkomunikasikannya tadi dengan perilaku seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi mungkin jadi mencakar, jadi menggigit misalnya seperti itu untuk mengekspresikan. Nah, itulah gunanya kalau seperti tadi saya sampaikan, kalau memang anak ini misalnya bisa mengingat gambar, bisa melihat seperti itu, kita bisa padankan dengan gambar. Misalnya kalau tadi tidak boleh mencakar, terus apa nih alternatif yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kayak misalnya saya pernah di center, contohnya ada anak yang misalnya mau pensil warna gitu ya, tapi dia maunya semua. Terus sementara karena dia juga belum bisa bicara, ketika kita tidak berikan, dia juga sama menggigit atau mencakar gitu. Nah, mungkin kita bisa berikan dari instruksi yang sederhana. Ambil satu, misalnya seperti itu. Kalau diambil 3, kita ambil lagi, ambil 1. Jadi untuk dibiasakan sampai akhirnya dia mengerti gitu. Jadi mungkin tidak dengan kata-kata, tapi bisa juga dilatihkan langsung gitu. Perilaku seperti apa yang diharapkan. Gitu Bu Umi. Soalnya kalau dijelaskan ini agak-agak panjang kayaknya Bu Umi. Iya, gimana tuh Miss May? Kalau ini kayaknya juga pertanyaannya banyak. Waktu kita juga terbatas. Bagaimana ceritanya? Iya. Bagaimana Miss Mary? Sepertinya waktu kita sudah melebihi batas. Sudah lewat 10 menit malah. Iya, benar. Betul. Kita sangat menghargai ya, sangat senang dengan respon dari peserta-peserta yang hadir di sore ini. Jadi mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, kita harus menutup sesi pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan sudah masuk, kita bisa kembalikan apakah masih bisa Bu Ami menjawab, tapi untuk selebihnya kita tidak bisa menerima pertanyaan lagi. Namun Bapak Ibu boleh ikut sesi berikutnya karena di tanggal 10 nanti kita khusus vocational untuk anak moderate to severe. Kemudian tanggal 17 untuk anak yang moderate to high function ya. Kemudian Sabtu berikutnya adalah dunia vokasi untuk anak-anak dari sisi berbagai pandang orang tua, pemilik usaha dan lain sebagainya. Ya, jadi oke. Dari Bu Grace katanya nanti setelah sesi nanti ya, kalau Bu Grace oke, tidak masalah, kita boleh alihkan ke sesi berikutnya. Kemudian ada lagi yang dari siapa nih? Pak Dani ya? Miss Mary, sorry. Boleh nggak kalau misalnya kalau memang kita sudah habis nih waktunya, yang sudah pertanyaan sudah masuk, kalau misalnya memang ada kontak personnya, nanti mungkin kita balas secara email mungkin nggak? Kalau memang sangat terbatas ya. Gitu. Boleh. Atau kalau misalnya mungkin nanti ternyata berkaitan, Bapak Ibu boleh ikut lagi di sesi yang berikutnya gitu ya. Kalau pertanyaannya berkaitan tadi sudah ditanyakan Miss Mary, mungkin bisa juga nanti ditanyakan di sesi yang akan datang gitu ya Miss Mary. Baik. Ya. Nah Bapak Ibu, kita ada grup chat ya, ada grup WhatsApp yang sudah di-create untuk kita share Zoom link. Nah silakan kalau memang tadi ini Ibu Grace, kemudian Pak Dani ya. Kemudian Bu Mika Junianti, kemudian ada Pak Dani dan Ibu Sri Mulyani. Silahkan kalau mau dipertanyakan lagi boleh di grup WhatsApp-nya. Oke, kita akan jawab sebisa kita melalui grup WhatsApp tadi ya. Pertanyaan yang sudah kita terima ini ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Gimana Miss May, Miss Ami, Miss Malini? Apakah oke dengan demikian? Oke, jadi kita sekarang sudah tidak ada waktu untuk menjawab pertanyaannya. Actually kalau sebetulnya kalau cuma 1-2 pertanyaan kita masih bisa jawab. Kita bisa menjawab pertanyaan Ibu Sri Mulyani dulu yang lebih singkat ya. Ya, boleh. Ibu Sri Mulyani menanyakan, anak saya 14 tahun, bisakah dilakukan tes IQ? Anak saya memiliki kemampuan menebak ya ini sepertinya, menebak tanggal sekian, tahun sekian, hari apa? Apakah ini kelebihan? Yes, bisa dibilang itu kelebihan gitu, karena tidak semua orang memiliki kemampuan itu gitu. Kemudian kalau bisa tidak dilakukan tes IQ, bisa, tapi ini juga kondisinya mungkin perlu dilengkapi ya, Bu Sri, maksudnya apakah untuk secara komunikasi, tanya jawab masih bisa atau tidak, karena itu juga nanti berpengaruh dengan pemilihan alat tes misalnya nanti dibutuhkan, seperti itu. Itu untuk Bu Sri Mulyani ya.
Kemudian siapa lagi? Saya. Tadi ada pertanyaan mengenai kalau udah umur 16, motoriknya juga tidak begitu lancar, tapi mau mulai vokasi, apakah itu hal yang bisa dilakukan seiring berjalan? Umur Dari 16 tahun ya, Bu? Yang dari Iya. siapa? Oh, yang Mika Junianti bukan? 16 tahun, anak kemandirian. Minat Iya, betul, yang dari anak masih. UPTD Layanan Disabilitas di Padang. Iya. Mungkin Miss Marlini bisa bantu. Mungkin kalau yang datang itu kebanyakan dengan kesulitan motorik halus, saya tidak tahu apakah tempat pelayanan di sana jenis vokasinya apakah cukup beragam, mungkin bisa dibagi saja, karena vokasi itu kan tidak semua harus memakai motorik halus, tapi tidak semua memfokuskan pada motorik halus seperti itu. Mungkin lebih bisa dijawab, bisa diberikan informasi lebih. Karena motorik halus itu sebenarnya harusnya sudah dilatih dengan lebih baik sebelum mencapai usia vokasi tadi. Kan tadi sudah ada pyramid of learning itu kan, jadi vokasi itu sudah agak di atas ya. Mungkin bisa diberikan seperti pekerjaan-pekerjaan. Sebenarnya banyak pekerjaan rumah itu yang sangat melatih motorik halus. Jadi mungkin kalau misalnya di tempat senternya itu juga bisa mengadakan beberapa kegiatan yang sepertinya pekerjaan-pekerjaan rumah, misalnya menyapu, mencuci piring, itu semua kan juga melatih motorik halus. Terus mungkin mulai dari memasukkan biji-bijian, mungkin belajar packing yang kacang hijau itu kan udah, atau menjepit kacang, memindahkan. Tapi saya tidak tahu bagaimana penyediaan di center ibu ya. Ibu apa bapak tuh, Mike? Seperti itu. Oke, mungkin perlu nanti itu kali ya, kalau misalnya mau bertanya lebih ini perlu dilengkapi datanya gitu ya. Iya, karena banyak faktor yang harus kita lihat ya. Mungkin secara garis besar tadi intinya dari Miss Marlini adalah bahwa tidak semua kegiatan vokasi harus dengan motorik halus itu tadi gitu ya. Jadi masih memungkinkan untuk nanti mungkin jenis vokasi tertentu di mana dia masih bisa dilebatkan di situ gitu mungkin ya. Gitu, mungkin dari Ibu atau... Jadi ini saran dari Miss Ami boleh dijalankan adalah keep journal. Anak itu bisanya ngapa-ngapain aja. Itu sangat membantu. Ya. Oke. Mungkin segitu Bapak atau Ibu Mika nih. Gitu ya. Terus terakhir satu deh sekalian ya saya jawab ya. Satu lagi Miss Ami boleh? Ini dari Pak Dani ya. Jadi punya anak yang lebih menurut dengan Bapak sepertinya 95% mau nurut dengan Bapak, tapi dengan istri, kakak, guru, terapi hanya sekitar 40-60% saja nurutnya. Bagaimana solusinya? Anaknya sudah berusia 23 tahun. Mungkin gini Pak, perlu diamati kira-kira apa sih yang membuat anak nurut dengan Bapak gitu. Karena kadang-kadang bentuk atau pola respon kita itu juga bisa mempengaruhi respon anak tentunya gitu ya. Jadi ketika misalnya dengan Bapak lebih jelas strukturnya, instruksinya jelas, pendek-pendek tapi ada tahapannya sehingga dia bisa mengikuti. Mungkin itu akan lebih memudahkan. Sementara misalnya kalau ada pihak lain yang memberikan instruksinya misalnya terlalu banyak, terlalu panjang misalnya, sehingga dia tidak bisa mengikuti. Atau bahkan mungkin ketika dengan tingkat frekuensi suara tertentu itu malah mengganggu mungkin sehingga membuat anak sehingga tidak merasa nyaman gitu ya untuk mematuhi misalnya. Atau mungkin Bapak bisa juga membuat semacam kesepakatan. Jadi kita bikin kayak kontrak gitu ya.
Jadi untuk ini nanti kalau misalnya diskusi soal behavior mungkin bisa menghubungi Miss Mary kali ya. Please, maksudnya untuk behavior gitu. Untuk oke, kalau misalnya mau bikin kayak behavior contract itu bagaimana caranya sehingga itu bisa diterapkan ketika dengan bapak, dengan guru, dengan mamanya, dengan kakaknya gitu. Karena ada standar yang sama gitu. Mungkin secara garis besar seperti itu, Pak Dani. Gitu ya. Sudah habis kayaknya. Ya, benar. Ya, terima kasih banyak ya Miss Ami sebagai narasumber kami hari ini. Banyak semuanya juga Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Semoga apa yang kita berikan hari ini bisa membantu ya untuk senternya, untuk anak-anaknya gitu, anak didiknya. Gitu. Iya. Jadi semoga orang tua di rumah tetap semangat ya. Jangan patah hati melihat keterbatasan setiap anak gitu. Jangan lupa ya Miss Mary, mulai minggu depan jam 11 ya. Iya. Minggu depan itu bukan jam 3, tapi ke jam 11. Nah, di minggu depan itu nanti obrolan kita itu lebih detail lagi. Seperti yang tadi kata Miss Mary ngomong adalah untuk moderate ke severe. Ya mungkin tidak bisa independen secara 100% dan perlu asistennya. Bagaimana sih caranya, apa saja yang bisa kita gali dari individu yang seperti ini. Begitukah Miss Mary? Sebetulnya ada ya pelatihan narasumber nanti akan menjelaskan bagaimana menggali potensi dari anak-anak tersebut dan kemudian apa yang sudah dilakukan begitu. Ya, bukan berarti walaupun kondisi spektrumnya adalah dari moderate ke severe, tapi belum berarti bahwa nggak bisa mandiri gitu loh. Tetapi perlu ada latihan penerimaan dari orang tua itu pertama, kemudian berlatih dan ada dibantu oleh misalnya ada mentor yang memberikan program dan itu dilakukan secara konsisten ya harusnya pada akhirnya bisa setidaknya bisa mandirilah begitu. Tapi nanti itu di sesi selanjutnya aja kita bahas Bu Mei, Miss Mei. Oke. Oke. Sepertinya kita sudah selesai. Ada yang tanya itu slide-nya apakah bisa di-share? Sebenarnya karena ini sebenarnya hanya untuk talk ya. Maksudnya saya tidak menyiapkan materi itu untuk di-share sebenarnya karena tadi pikir kan ini hanya untuk talk bincang-bincang gitu. Oke. Oke deh, terima kasih semuanya Bapak Ibu, Miss Mary, Miss Marlini, dan Miss Ami. Semoga minggu depan Bapak Ibu bisa join lagi. Boleh bantu-bantu broadcast mengenai live talk untuk minggu depan karena akan sangat menarik. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore. Selamat sore semua. Selamat sore.